Perkenalkan, nama saya Kristo Abner bermatrikan dengan NIM 17241029 dari Program Studi Ilmu Aktuaria. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 dan nomor 2 dari tugas besar kalkulus. Ketahui soal tentang investasi, di mana suatu nilai sekarang dengan investasi dengan fungsi FT dan dibungkam dengan jalur R per tahun setelah T tahun akan bernilai dengan rumus awal PV sama dengan batas atas T batas bawah 0 dari fungsi FT E pangkat min RT DT. Nah, pertama-tama dari soal tersebut kita cari dulu hal yang diketahui dari soal. Nah, pertama-tama yang diketahui dari soal adalah investasi pertama dan investasi kedua. Dengan diketahui nilai-nilainya, investasi pertama dengan biaya awal sebesar $1 dengan fungsi dari invest pertama yaitu F1T adalah 3000 E pangkat 0,03 T dolar per tahun. Nah, diketahui untuk investasi kedua dengan biaya awal $4.000 dengan fungsi dari F2T adalah $4.000 per tahunnya. Nah, soal nomor pertama ditanya jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap pada 5% dan dibungakan secara terus-menerus kontinu selama 5 tahun ke depan, maka investasi yang lebih baik. Nah, untuk nomor 1 kita tambah hal yang diketahui adalah tambahan untuk hal yang diketahui adalah R sama dengan 5%, di mana 5% bernilai 0,05 per tahun. Untuk periode T atau periode yang diketahui adalah 5 tahun. Setelah diketahui hal tersebut, kita dapat menentukan investasi pertama. Untuk investasi pertama dengan fungsi PV1 adalah akar dari 5 dan 0 dengan batas atas 5 batas bawah 0 dari fungsi yang diketahui tadi adalah fungsi
V pertama adalah 3000 E pangkat 0,03 T dengan fungsi E min 0,05 T dt. Fungsi ini diperoleh dari hasil dari fungsi yang telah diketahui di awal, di mana fungsi F1T di mana 3000 E pangkat 0,03 T dolar per tahun dimasukkan ke fungsi Pi V1. Setelah ini dapat dioperasikan, di mana batas integral dari 5 batas 5 batas bawah 0 3000 E kita lakukan metode eksponensial di mana 0,03 T dikurang 0,05 T dt. Setelah melakukan metode eksponensial dengan E, maka diperoleh integral dari batas atas 5 batas bawah 0 dari 3000 E pangkat 0,03 T dikurang 0,05 T adalah min 0,02 T dt. Nah, untuk 3000 dapat dipindah ke depan 3000 akar dari batas atas 5 batas bawah 0 dari E pangkat min 0,02 T dt. Nah, setelah ini kita dapat melakukan yang namanya permisalan. Lakukan yang namanya permisalan. Lakukan yang namanya permisalan, di mana misalkan U sama dengan min 0,02 T, di mana DU sama dengan min 0,02 dt, maka diperoleh hasil dari dt sama dengan min DU per 0,02. Nah, hasil tersebut kita lakukan substitusi, di mana hasilnya akan bernilai sama dengan 3000 akar dari batas atas 5 batas bawah 0 dari E dipangkat dengan U, hasilnya dari pangkat U dari sini. Nah, untuk bagian dt dapat dimasukkan di sini. Maka diperoleh E pangkat U dikali min DU per 0,02. Nah, setelah ini kita dapat mengeluarkan 0,02 sama dengan 3000 per 0,02 akar batas atas 5 batas bawah 0 E pangkat U DU. Nah, setelah min 1 per 0,02 dikeluarkan, maka dapat dihitung hasil dari min 3000 dibagi dengan 0,02 menghasilkan min 150.000 dengan integral 50 E pangkat U DU. Nah, untuk hasil dari E pangkat U DU, hasil integralnya adalah E pangkat U itu sendiri, seperti yang kita ketahui sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan min 150.000 dengan E pangkat U batas atas 5 batas bawah 0. Nah, sekarang dapat dioperasikan sama dengan min 150.000 E pangkat U
U-nya kita masukkan permisalan yang dimisalkan di awal. Dimisalkan di awal adalah ini, maka ditaruh di sini. Pangkat min 0,02 T, 5 dan 0. Setelah itu dapat dilakukan metode integral seperti biasa. Min 150.000 dikali dengan E pangkat min 0,02 dikali 5 dikurang E min 0,02 dikali 0. Nah, hasilnya akan diperoleh min 150.000 min 0,02 dikali 5 bernilai 0,01 E pangkat min 0,1. Hasil tersebut diperoleh dari hasil 0,02 dikali dengan 5 menghasilkan 0,1. Dengan hasil dari 0,02 dikali 0 adalah 0, E pangkat 0. Setelah dihitung min 150.000, E pangkat min 0,1 dapat kita hitung di kalkulator menghasilkan nilai 0,9048 dengan E pangkat 0 memiliki hasil 1. Nah, setelah ini dapat kita operasikan seperti biasa. Min 150.000 dikali dengan 0,9048 dikurang 1 menghasilkan nilai min 0,0952. Sehingga hasilnya akan memperoleh hasil dari 150.000 dikali 0,0952 menghasilkan nilai 14.280 dolar. Ini belum hasil dari bersihnya karena belum dikurang dengan modal. Maka dapat kita cari untuk hasil dari keuntungan bersih. Keuntungan bersih. Untuk keuntungan bersih, dapat kita peroleh dari 14.280 dolar dikurang dengan 1.000. Ini adalah modal awal. Maka keuntungan bersih untuk investasi pertama adalah 13.280 dolar. Ini untuk investasi pertama. Kemudian kita akan masuk ke investasi kedua. Untuk investasi kedua, nah, untuk investasi kedua yang dimana yang ditanya adalah bagian F2T 4.000 dolar per tahun dengan biaya awal 4.000. Nah, untuk investasi kedua kita dapat lakukan hal yang sama dengan nomor-nomor sebelumnya. Oke. Untuk investasi kedua dapat kita lakukan PV 2 sama dengan batas atas 5 batas bawah 0 dari fungsinya 4.000 dikali E pangkat min 0,05 T dt. Ini adalah fungsi yang diberikan. Maka kita dapat langsung mengoperasikan seperti biasa
4.000, di mana kita bisa langsung taruh 4.000-nya ke belakang, di mana 4.000 dimasukkan ke depan dengan batas atas 5 batas bawah 0 pangkat min 0,05 T dt. Lakukan permisalan seperti tadi. Lakukan permisalan. Misal U sama dengan min 0,05 T, maka DU sama dengan min 0,05 dt. Nah, maka hasil dari dt dapat kita balikkan, yaitu min DU per 0,05. Nah, ini adalah hasil dari DU-nya. Kemudian seperti yang tadi, kita dapat lakukan yang namanya substitusi U dan substitusi juga DU. DU yang bagian dt, substitusi ke dt. Nah, maka menghasilkan 4.000 batas 50 pangkat U dikali dengan min DU per 0,05. Nah, untuk 0,05 dapat dipindah seperti yang tadi kemari, maka hasilnya sama dengan min 4.000 per 0,05 batas 50 pangkat UDU. Nah, seperti yang tadi, pangkat UDU menghasilkan nilai integral dari pangkat U. Maka diperoleh hasil dari 4.000 min 4.000 dibagi 0,05 menghasilkan nilai min 80.000 dikali dengan pangkat U dengan batasnya tadi 5 dengan 0, maka diperoleh min 80.000 pangkat 0,055 dan 0. Nah, setelah dimasukkan fungsi ini, fungsi seperti ini, min U dan dt, maka selanjutnya kita akan operasikan min 80.000 dikali dengan pangkat min 0,05 kali 5 dikurang pangkat min 0,05 kali 0. Nah, hasilnya min 80.000 dikali pangkat min 0,025 dikurang pangkat 0. Nah, kita dapat hitung di kalkulator untuk nilai dari pangkat ini. Nah, hasil di kalkulator setelah dihitung mendapatkan hasil setelah dihitung di kalkulator mendapatkan hasil min 80.000 dikali dengan 0,778 dikurang dengan 1. Nah, hasilnya
0,7788 dikurang dengan 1, maka menghasilkan nilai min 80.000 dikali min 0,2212. Hasil tersebut menghasilkan nilai $17.696. Nah, kemudian kita akan hitung dari untuk pendapatan keuntungan bersih. Untuk keuntungan bersih dapat kita hitung. Untuk keuntungan bersih yaitu 17.696 dikurang dengan modal awalnya 4.000 modal, maka memperoleh hasil $13.696. Ini adalah keuntungan dari investasi kedua. Nah, pada soal kita disuruh untuk menentukan investasi yang lebih baik selama periode waktu. Nah, setelah kita jawab, kita dapat menentukan investasi yang baik. Untuk investasi baik, investasi terbaik untuk investasi pertama bernilai $13.280. Untuk investasi kedua $13.696. Nah, dapat kita bandingkan untuk periode waktu lima tahun. Investasi terbaik adalah investasi kedua dengan nilai investasi $13.696. Itu hasil untuk nomor 1. Kemudian kita akan beralih ke nomor 2. Ini nomor 2. Nomor 2 ditanya, bagaimana strategi bagi investasi yang tidak lebih baik agar bisa mengalahkan investasi yang lebih baik? Jelaskan beberapa kemungkinan yang mungkin. Nah, untuk kemungkinan yang mungkin, saya mempunyai 2 kemungkinan. Nomor 2, untuk kemungkinan yang mungkin ada 2 kemungkinan. Nomor 2, ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan strategi investasi yang kurang baik dari investasi pertama agar bisa mengalahkan investasi kedua. Nah, untuk strateginya, untuk strategi yang A,
untuk investasi yang A. Nah, dengan mengurangi biaya awal dari $1.000 menjadi lebih rendah. Nah, misalnya modalnya $500, maka otomatis hasil dari investasi yang ini dapat lebih rendah. Investasi ini dapat lebih tinggi sehingga dapat mengalahkan investasi kedua. Yang kedua adalah dengan menambah periode pada investasi lebih dari 5 tahun. Jika mungkin ada lebih 5 tahun, mungkin ada kemungkinan dapat menyaingi investasi kedua. Untuk hal ini kita dapat lanjut ke nomor 3 untuk dapat membuktikan bagian kedua, karena di nomor 3 akan ada pertanyaan di mana suku bunga tahunannya berlaku sama namun jangka waktu yang tidak terbatas. Untuk nomor bagian 2 nomor B dapat dijelaskan lebih lanjut di nomor 3. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bravo Sinukaban dengan NIM 17241013 dari Program Studi Ilmu Aktuaria Angkatan 2024. Jadi saya di sini akan menjelaskan soal bagian nomor 3 pada proyek tugas besar kalkulus. Kembali ke nomor 3. Jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap sama seperti soal pada nomor 1, namun untuk jangka waktu yang tidak terbatas, investasi manakah yang lebih baik? Oke, jadi PV sama dengan integral dengan batas 0 sampai tak hingga FT eksponensial minus suku bunga kali T. Oke, dimana pada investasi yang pertama FT F1T sama dengan 300.000 dikali eksponensial 0,03T. Langsung disubstitusikan ke persamaan PV-nya. Jadi PV sama dengan integral dari batas 0 sampai tak hingga dikali 3000 dikali eksponensial 0,03T dikali dengan eksponensial dengan bunganya 0,05 dikali T dt. Integral 0 sampai tak hingga 3000
dikali, karena di sini basisnya sama dengan basis eksponensial, dan basis eksponensial dengan R minus 0,05 T itu sama, maka nilai pangkatnya bisa kita operasikan. Dikali eksponensial minus 0,02 T dt. Tiga ribunya bisa dikeluarkan, eksponensial minus 0,02 T dt, dan 3000, maka integralnya dari eksponensial dari eksponensial minus 0,02 T dengan batas 0 sampai T hingga adalah seperti berikut. Dan kita evaluasi di sini ketika T-nya menuju T hingga maka eksponensial minus 0,02 T itu sama dengan 0, dan ketika T sama dengan 0 maka eksponensial minus 0,02 T itu sama dengan eksponensial 0 sama dengan 1, sehingga 3000 minus 1,0,02 dikali 0 dikurang dengan minus 1,0,02 dikali dengan 1, sehingga 3000 dikalikan dengan 0 ditambah 1/0,02 sama dengan 3000/0,02, atau bisa diubah menjadi 3000 dikali dengan 1/0,02 itu sama dengan 50, sehingga 3000 kali 50 sama dengan 80.000. Oke, selanjutnya pada investasi kedua, di mana fungsi F2 T itu sama dengan 4000, langsung disubstitusi ke persamaan PV nya, integral batas 0 sampai T hingga, dimana
4000 dikali dengan eksponensial minus 0,05t dt. 4000 nya bisa kita keluarkan sehingga integral 0 sampai tak hingga eksponensial minus 0,05t dt. Langsung diintegralkan menjadi 1 per minus 1 per 0,05 dikali eksponensial minus 0,05 t 0 sampai tak hingga. Dievaluasi ketika t nya sama dengan tak hingga, maka nilai eksponensial minus 0,05 t itu akan bernilai 0, dan ketika t nya sama dengan 0 maka eksponensial minus 0,05 t akan menjadi eksponensial 0 yang dimana nilainya adalah 1. Maka 4000 dikali dengan minus 1 per 0,05 t dikali 0 dikurang dengan minus 1 per 0,05, maaf di sini bukan t, dikali dengan eksponensial 0 atau sama dengan 1, maka 4000 dikali dengan 0 ditambah 1 per 0,05 sama dengan 4000 per 0,05. Itu sama saja dengan 4000 dikali dengan 20 sama dengan 80.000. Sehingga kesimpulan yang kita dapat adalah ketika persamaan PV di investasi yang pertama itu nilainya tadi 150.000 dolar, dan ketika investasi yang kedua present value-nya bernilai 80.000. Maka dapat disimpulkan, meskipun pendapatan awal investasi 1 lebih kecil dan butuh waktu tumbuh, atau investasi 1 akhirnya jadi jauh lebih baik. Sehingga yang dipertanyakan tadi adalah investasi manakah yang lebih baik? Jawabannya adalah investasi yang pertama. Oke, jadi sekian dari saya tentang pemaparan pertanyaan tersebut. Terima kasih.